Perkenalkan, nama saya Nelson Natasha dengan NIM 2501111511007. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioteknologi. Berikut penjelasannya. Pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bioteknologi adalah ilmu terapan karena menggabungkan berbagai cabang-cabang ilmu, antara lain biokimia, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, dan lain-lain. Jenis-jenis bioteknologi yang pertama konvensional atau tradisional sudah ditemukan sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Peralatan dan metode yang digunakan masih sederhana, prosesnya kurang steril, relatif lebih murah, dan produksi yang dihasilkan terbatas dengan kualitas yang belum terjamin. Teknologi ini memanfaatkan mikroorganisme secara langsung dengan prinsip kerja fermentasi, jadi siapa saja bisa membuat produk bioteknologi konvensional. Contoh produk konvensional sebagian besar berupa produk pangan, misalnya tempe, tape, keju, roti, nata de coco, dan lain-lain. Yang pertama, tempe. Makanan khas Indonesia ini berbahan baku kacang kedelai. Untuk membuat tempe perlu ditambahkan ragi yang berasal dari jamur Rhizopus oryzae. Setelah menjadi tempe, kandungan protein yang dikandung di dalamnya menjadi lebih mudah dicerna oleh tubuh dibanding saat masih dalam bentuk kacang kedelai yang sulit untuk dicerna tubuh. Yang kedua, tape. Membuat tape bisa berasal dari bahan baku singkong maupun beras ketan yang mengalami proses fermentasi menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae atau ragi tape. Proses fermentasi tape dengan cara mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Saat makan tape tidak akan membuat mabuk karena kadar alkohol yang diperoleh sangat kecil. Selain membuat tape, jamur Saccharomyces cerevisiae juga bisa dipakai untuk membuat roti, donat, bahkan wine atau bir. Pada pembuatan roti atau donat biasanya dipanaskan, maka alkohol yang digunakan akan menguap ke udara, sedangkan CO2 akan terjebak dalam adonan tepung terigu. CO2 tersebut berusaha keluar dari adonan dan mendorong sehingga mengembang, sedangkan pada proses pembuatan wine atau bir memiliki kadar alkohol yang sangat tinggi. Yang kedua, tape. Membuat tape bisa berasal dari bahan baku singkong maupun beras ketan yang mengalami proses fermentasi menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae atau ragi tape. Proses fermentasi tape dengan cara mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Saat makan tape tidak. Yang ketiga, kecap tauco dan oncom. Ketiga makanan tersebut berbahan baku kacang kedelai. Kecap difermentasi menggunakan jamur Aspergillus 20, tauco dari jamur Aspergillus oryzae, sedangkan oncom dari jamur Neurospora crassa. Jenis yang kedua yaitu bioteknologi modern. Teknik yang digunakan adalah rekayasa genetika. Teknik rekayasa genetika adalah teknik memanipulasi atau mengubah sifat gen asli menjadi sifat yang lebih baik. Tujuannya diperoleh makhluk hidup yang lebih unggul. Bioteknologi modern terbagi menjadi dua, yaitu tanaman transgenik dan hewan transgenik. Tanaman transgenik dalam dunia internasional, makhluk hidup yang mengalami rekayasa genetika disebut GMO atau genetically modified organism. Artinya, organisme yang gennya dimodifikasi atau diubah. Misalnya, beras yang secara genetik ditambahkan gen lain untuk memproduksi provitamin A menjadi vitamin A, yaitu gen beta-karoten.
Tujuan ditambahkan gen beta-karoten agar beras mengandung vitamin A. Jadi mengonsumsi nasi yang berasal dari beras transgenik bukan hanya dapat karbohidrat saja, tapi juga ada vitamin A-nya, sehingga nilai gizinya meningkat. Contoh lain yaitu yang pertama jagung pelangi, dibuat oleh salah satu warga Cianjur. Kelebihan jagung pelangi yaitu memiliki kandungan gula yang rendah, sehingga aman untuk penderita diabetes. Yang kedua, tomat ungu untuk melawan kanker dan diabetes. Yang ketiga, semangka tanpa biji agar memudahkan dalam memakannya. Yang ketiga, kapas transgenik agar aman terhadap serangga dan ulat. Yang kelima, pepaya transgenik, kedelai transgenik, dan kentang transgenik, tahan infeksi virus maupun serangga. Adapun hewan transgenik yaitu yang pertama sapi transgenik yang dapat memproduksi susu lebih banyak dan biasanya karena disuntikkan hormon bovin somatotropin atau BST sehingga produksi susunya meningkat. Susu kaya protein dan rendah lemak. Teknik yang kedua yaitu teknologi plasmid atau pembuatan insulin. Dalam teknik ini memanfaatkan Flamen-Smith bakteri sebagai vektor atau perantara dalam memanipulasi DNA untuk menyisipkan gen penghasil hormon insulin dari sel pankreas manusia. Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan DNA sel manusia yang berasal dari pankreas. DNA pankreas dipilih karena pankreas dapat memproduksi hormon insulin untuk menurunkan glukosa atau gula darah. DNA tersebut dipotong-potong menggunakan enzim restriksi endonuklease. Yang kedua, menyiapkan DNA plasmid yang diambil dari sel bakteri plasmid. Merupakan DNA yang berbentuk lingkaran dan terletak di luar kromosom. Plasmid dipotong-potong juga menggunakan enzim restriksi endonuklease. Selanjutnya, potongan dari DNA pankreas manusia dan potongan plasmid digabung menjadi satu menggunakan enzim ligase. Kemudian setelah menyatu, masukkan ke dalam tubuh bakteri Escherichia coli sebagai vektor atau perantaranya. Biarkan bakteri membelah diri. Semakin banyak bakteri yang membelah diri, maka produksi insulin akan semakin banyak pula. Teknik ini dapat menolong penderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Teknik yang kedua yaitu teknologi plasmid atau pembuatan insulin. Yang terakhir, fertilisasi in vitro atau bayi tabung, membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh anak. Tahap yang dilakukan yaitu mengambil sel telur dari ovarium wanita dan mengambil sel sperma dari organ reproduksi pria. Lakukan penyatuan antara sel sperma dan sel telur di tabung khusus. Biarkan sampai terjadi fertilisasi atau pembuahan. Setelah sperma berhasil membuahi sel telur, maka akan terbentuk sel anak atau sigot. Biarkan sigot membelah sampai membentuk embrio. Embrio yang sudah terbentuk dimasukkan kembali ke dalam rahim wanita atau istri dan biarkan berkembang selayaknya janin pada umumnya. Teknik ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi.